Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan pembahasan tentang komponen pengembangan kurikulum. Adapun kelompok kami yaitu Arvina, Erlianda, Amalda, dan saya sendiri Erlinda. Yang pertama yaitu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu tujuan pengembangan kurikulum. Tujuan pengembangan kurikulum adalah sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Secara makro, jika dilihat dari beberapa landasan pengembangan kurikulum, pada dasarnya tujuan pengembangan kurikulum mengacu kepada paradigma pergeseran filsafat pendidikan, perubahan dan pergeseran sosial, dan pengembangan pengetahuan seperti pengembangan sains dan teknologi. Dapat juga dikatakan bahwa pengembangan kurikulum bertujuan untuk menyikapi persoalan sosial yang datang secara seiring berputaran waktu. Selanjutnya, domain kognitif. Domain kognitif merupakan kemampuan kognitif yang dibutuhkan anak untuk mengembangkan pengetahuannya tentang apa yang ia lihat, ia dengar, ia rasa, raba, ataupun cium melalui panca indera yang dimilikinya. Oleh karena itu, pada kali ini kita akan membahas tentang domain kognitif berdasarkan para ahli. Domain kognitif menurut Bloom terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge, yaitu kemampuan mengingat dan kemampuan mengingatkan kembali informasi yang sudah dipelajari. Kemampuan pengetahuan ini merupakan kemampuan taraf yang paling rendah dalam bidang kemampuan ini dapat berupa pengetahuan tentang sesuatu yang khusus, pengetahuan tentang fakta untuk mencapai tujuan-tujuan lebih tinggi. Selanjutnya yang kedua, pengetahuan tentang cara prosedur atau suatu proses tertentu. Yang kedua, pemahaman atau comprehension, yaitu kemampuan untuk memahami suatu objek tertentu atau subjek pembelajaran. Yang ketiga, penerapan atau application, yaitu kemampuan untuk menggunakan konsep, prinsip, prosedur pada situasi tertentu. Kemampuan menerapkan ini merupakan tujuan kognitif yang paling tinggi tingkatannya dibandingkan pengetahuan dan pemahaman. Yang keempat, analisis, merupakan kemampuan menguraikan atau memecahkan suatu bahan pelajaran dalam bagian-bagian atau unsur-unsur serta hubungan antar bagian tertentu. Yang kelima, evaluasi. Tujuan yang paling tinggi dalam domain kognitif. Tujuan ini berkenaan dengan kemampuan membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan maksud atau kriteria tertentu. Yang keenam atau yang terakhir yaitu sintesis. Kemampuan ini untuk menghimpun bagian-bagian ke dalam keseluruhan yang bermakna, seperti merumuskan tema, rencana, atau melihat hubungan abstrak dari berbagai informasi yang tersedia. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Arvina. Selanjutnya kita akan membahas mengenai domain afektif. Domain afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Perlu kita ketahui bahwa domain afektif ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Menurut Cradwell dan kawan-kawannya pada tahun 1964 dalam bukunya Taxonomy of Educational Objective, affective domain atau domain afektif ini memiliki beberapa tingkatan. Di antaranya tingkatan pertama yaitu penerimaan. Penerimaan ini adalah suatu sikap kesadaran atau kepekaan seseorang terhadap gejala, kondisi, keadaan, atau suatu masalah.
Seseorang yang memiliki perhatian yang positif terhadap suatu gejala-gejala tertentu, manakala mereka memiliki kesadaran tersebut, mereka juga akan menunjukkan kerelaan untuk menerima, bersedia untuk memperhatikan gejala-gejala atau kondisi yang diamatinya itu. Dan kemudian mereka juga akan memiliki kemauan untuk mengarahkan segala perhatiannya terhadap objek itu. Tingkatan kedua yaitu merespon. Merespon atau menanggapi ini ditunjukkan oleh kemauan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tertentu, seperti kemauan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu, kemampuan untuk mengikuti diskusi, ataupun kemauan untuk membantu orang lain. Tingkatan yang ketiga yaitu menghargai. Tujuan ini berkenaan dengan kemauan untuk memberi penilaian atau kepercayaan kepada gejala atau suatu objek tertentu. Menghargai ini dapat terdiri dari penerimaan suatu nilai dengan keyakinan tertentu, seperti dengan menerima adanya kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Tingkatan yang keempat yaitu mengorganisasi. Mengorganisasi ini berkenaan dengan pengembangan nilai ke dalam suatu sistem organisasi tertentu, termasuk seperti hubungan antar nilai dan tingkat prioritas nilai-nilai itu. Tujuan ini terdiri dari mengkonseptualisasikan nilai dan mengorganisasikan suatu sistem nilai. Dan di tingkatan 5 ini terdapat karakterisasi nilai, yang mana karakterisasi nilai ini adalah dengan mengadakan sintesis dan internalisasi sistem nilai dengan pengkajian secara mendalam, sehingga nilai-nilai yang dibangunkannya itu dapat dijadikan pandangan atau falsafah hidup, serta dapat dijadikan pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Selanjutnya kita akan membahas mengenai domain psikomotor. Domain psikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang. Nah, ada 6 tingkatan yang termasuk ke dalam domain psikomotor ini. Di antaranya, tingkatan yang pertama adalah persepsi atau perception. Persepsi ini merupakan kemampuan seseorang dalam memandang sesuatu yang dipermasalahkan. Persepsi ini pada dasarnya dimiliki oleh seseorang sesuai dengan sikapnya. Di tingkatan kedua terdapat kesiapan atau set. Kesiapan ini berhubungan dengan kesediaan seseorang untuk melatih diri tentang keterampilan tertentu yang direfleksikan dengan perilaku-perilaku khusus. Di tingkatan ketiga adalah meniru atau imitation. Meniru adalah kemampuan seseorang dalam mempraktekkan gerakan-gerakan sesuai dengan contoh yang diamatinya. Kemampuan meniru ini tidak selamanya diikuti oleh pemahaman tentang pentingnya makna gerakan yang dilakukannya. Di tingkatan keempat adalah membiasakan atau habitual. Kemampuan habitual merupakan kemampuan yang didorong oleh kesadaran dirinya, walaupun gerakan yang dilakukannya masih seperti pola yang ada. Dan di tingkatan kelima adalah menyesuaikan atau adaptation. Adaptation ini merupakan kemampuan beradaptasi akan gerakan yang disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi yang ada. Dan di tingkatan terakhir adalah menciptakan atau organization. Dan dapat kita ketahui bahwa menciptakan ini adalah sebuah kemampuan seseorang untuk berkreasi dan mencipta sendiri suatu karya. Tahap ini merupakan tahap puncak dari keseluruhan kemampuan yang tergambar dari kemampuan yang menghasilkan sesuatu yang baru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian isi kurikulum. Isi kurikulum merupakan pengalaman belajar yang direncanakan akan diperoleh siswa selama mengikuti pendidikan. Nah, pengalaman belajar ini dapat berupa dengan mempelajari mata pelajaran atau jenis-jenis pengalaman belajar lain sesuai dengan bentuk kurikulum itu sendiri. Menurut Hamalik, isi kurikulum ini adalah mata pelajaran pada proses belajar mengajar, seperti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan mata pelajaran. Pengertian isi kurikulum menurut para ahli terdapat juga pengertian dari Seiler dan Alexander pada tahun 1966 yang dikutip oleh Rusman pada tahun 2009, tepatnya pada halaman 26. Isi kurikulum ini adalah fakta, observasi, persepsi, ketajaman, sensibilitas, desain, dan solusi yang tergambarkan dari apa yang dipikirkan oleh seseorang secara keseluruhan.
diperoleh dari pengalaman, dan semua itu merupakan komponen yang menyusun pikiran yang mereorganisasi dan menyusun kembali hasil pengalaman tersebut ke dalam adat dan pengetahuan, ide, konsep, generalisasi, prinsip, rencana, dan solusi. Dan menurut Nurgianto pada tahun 1988 mengatakan bahwa isi kurikulum ini adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Amalda. Pengertian bahan ajar pada kurikulum. Bahan ajar atau isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada siswa sebagai pembelajar dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Bahan ajar pada hakikatnya adalah isi dari mata pelajaran atau bidang studi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakannya. Dengan bahan ajar tersebut akan memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Jadi, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pengertian strategi dan metode pembelajaran. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang paling memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Begitu pula dengan pendapat Terakjoni yang mengartikan strategi pembelajaran sebagai pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari dua pengertian tersebut, ada dua hal yang perlu diamati, yaitu strategi pembelajaran merupakan rencana atau tindakan atau rangkaian tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada metode. Metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode juga digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Saya Merlianda Wahyu Dahliasari akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasikan menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan, sehingga menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Terdapat dua dimensi pokok organisasi kurikulum menurut Zainal Arifin tahun 2011, yaitu dimensi isi dan dimensi pengalaman belajar. Dimensi isi lebih banyak diterima oleh para pengembang kurikulum dibandingkan dengan dimensi pengalaman belajar. Padahal, dalam organisasi kurikulum bukan hanya mengandung dimensi isi, melainkan juga dimensi pengalaman belajar. Menurut Zainal Arifin tahun 2011, adapun unsur-unsur organisasi kurikulum menurut Zainal Arifin tahun 2011 antara lain konsep. Konsep yaitu definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati. Konsep menentukan adanya hubungan empiris. Hampir setiap bentuk organisasi kurikulum dibangun berdasarkan konsep, seperti peserta didik, masyarakat, kebudayaan, kuantitas dan kualitas ruang, dan evolusi. Generalisasi membuat kesimpulan-kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena di sekitar. Keterampilan, yaitu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan. Nilai-nilai, yaitu norma atau kepercayaan yang diagungkan sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku,
Misalnya, menghargai diri sendiri, menghargai kemuliaan dan kedudukan setiap orang tanpa memperhatikan ras, agama, kebangsaan, dan status sosial ekonomi. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan salah satu komponen kurikulum dalam pengertian terbatas. Evaluasi kurikulum dimaksud untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai evaluasi program untuk mengakses kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelayakan, atau flexibility program. Dalam evaluasi kurikulum memiliki tujuan yakni: pertama, menyediakan informasi mengenai pelaksanaan, pengembangan, dan pelaksanaan kurikulum sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. 2. Menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum. 3. Mengembangkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan dalam upaya perbaikan kurikulum. Tujuan evaluasi yang komprehensif dapat ditinjau dari 3 dimensi, yakni dimensi formatif, sumatif, dimensi 2 proses, produk, dan dimensi 3 operasi keseluruhan proses kurikulum atau hasil siswa. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Menurut Hamalik tahun 2008 halaman 255 sebagaimana yang dikutip Din Wahyuni tahun 2014 halaman 148 sampai 149 adalah sebagai berikut. Tujuan tertentu. Artinya setiap program evaluasi kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Bersifat objektif. Dalam artian berpijak pada keadaan yang sebenarnya bersumber pada data yang nyata dan akurat. Bersifat komprehensif, mencangkup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Kooperatif dan bertanggung jawab. Dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, orang tua, bahkan peserta didik itu sendiri. Efisiensi, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi unsur penunjang. Berkesinambungan. Hal ini diperlukan mengingat tuntunan dalam dan luar sistem sekolah yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Terdapat jenis-jenis evaluasi kurikulum. Evaluasi perencanaan dan pengembangan. Evaluasi perencanaan dan pengembangan adalah hasil evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendesain kurikulum. Sasaran utamanya adalah memberikan tahap awal dalam penyusunan kurikulum. Evaluasi monitoring. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memeriksa apa kurikulum mencapai sasaran secara efektif dan apakah kurikulum terlaksana sebagai mestinya. Evaluasi dampak. Evaluasi ini dimaksud untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu kurikulum. Dampak ini dapat diukur berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai indikator keterampilan tujuan kurikulum. Evaluasi efisien ekonomis. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai tingkat keefisienan kurikulum. Untuk itu diperlukan perbandingan antara jumlah, biaya,
jumlah biaya, tenaga, dan waktu. Evaluasi program komprehensif. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai kurikulum secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi, dampak, serta tingkat keefektifan, dan efisien. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika mau ditanyakan, monggo di Moodle atau LMS. Terima kasih.